Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang berbahagia ini, saya akan mencoba menyampaikan mengenai program pengungkapan sukarela atau yang dikenal dengan PPS, yaitu sesuai dengan PMK 196/PMK 03/2021. Program pengungkapan sukarela yaitu pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan, mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Di sini ada dua kondisi, yaitu kondisi 1, kondisi 2. Kondisi 1, masih terdapat peserta pengampunan pajak atau kita kenal dengan TA, tax amnesty, yang belum mendeklarasikan seluruh aset pada saat pengampunan pajak. Ya, kondisi 2, masih terdapat WPOP yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT tahunan 2016, 2017, 2018, 19, dan 2020. Jadi selama rentang 5 tahun itu jika ada WPOP yang belum mengungkapkan seluruh penghasilannya dalam SPT tahunan 2016 sampai 2020. Ya. Penjelasannya begini, untuk kondisi 1, yaitu peserta TA, baik WPOP maupun BP Badan, yang belum melaporkan seluruhnya harta dalam surat pernyataan harta. Bila ditemukan oleh DJP, akan dianggap penghasilan dan dikenai PPh final 25% untuk badan, 30% untuk OP, 12,5% untuk WP tertentu dari harta bersih tambahan, yaitu sesuai dengan PP 36/2017, ditambah sanksi 200%. WPOP yang belum untuk kondisi 2, WPOP yang belum melaporkan penghasilan tahun 2016 sampai 2020. Jadi ini khusus WPOP. Sesuai dengan ketentuan akan dikenai PPh sesuai dengan tarif yang berlaku ditambah sanksi administrasi. Ya, seperti itu. Tujuannya di sini untuk PPS program pengungkapan sukarela meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum serta kemanfaatan. Kebijakan 1 dan kebijakan 2 sama, yaitu masanya 1 Januari sampai 30 Juni 2022. Kebijakan 1, pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak atau kita kenal dengan tax amnesty atau TA. Pesertanya WPOP dan WP Badan, peserta TA. Jadi ini khusus peserta TA ya. Basis pengungkapannya adalah per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat TA. Berarti pada waktu TA ada harta yang belum diungkap. Ya, untuk harta per 31 Desember 2015. Tarifnya 11% untuk harta deklarasi luar negeri, 8% untuk harta luar negeri repatriasi dan harta dalam negeri. Ya, 6% untuk harta luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN. Itu kebijakan 1, jadi poinnya untuk peserta TA, baik WPOP maupun WP Badan untuk harta yang belum keungkap per 31 Desember 2015 tarifnya tersebut. Sedangkan kebijakan 2, pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan di SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi untuk harta yang belum diungkap di laporan SPT tahunan OP tahun 2020. Maka pesertanya ini khusus WPOP. Ya, basis pengungkapannya yaitu harta perolehan di 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. Tarifnya yaitu 18% untuk harta
deklarasi, 14% untuk akta luar negeri repatriasi dan akta dalam negeri, 12% harta luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBL. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi kalau disimpulkan untuk kebijakan satu itu pesertanya khusus WPOP dan badan yang peserta TA. Jadi yang satu itu khusus peserta TA yang mana pada waktu ikut TA ada harta yang belum diungkap, yang belum dilaporkan ya untuk harta per 31 Desember. Kemudian untuk kebijakan 2 adalah untuk khusus pesertanya adalah WPOP, khusus OP, yang mana ada harta yang belum diungkap dalam SPT tahunan tahun 2020. Ya, basis pengungkapannya yaitu 2016 sampai tahun 2020. Nah, itu hartanya itu harta yang diperoleh 2016 sampai 2020 belum dilaporkan di SPT tahunan 2020. Nah, manfaatnya ya, untuk kebijakan satu tidak dikenai sanksi pasal 18 ayat 3 Undang-Undang TA. Kemudian perlindungan data. Jadi data atau informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenq atau pihak lain tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap WPOP. Maaf, terhadap wajib pajak. Ya baik itu maksudnya OP maupun badan. Kemudian kebijakan 2, tidak diterbitkan ketetapan ya untuk kewajiban 2016-2020. Kecuali ditemukan harta yang kurang diungkap ya sudah sudah ikut BPS kemudian ada harta lagi yang belum diungkap ya baik itu berupa temuannya di BPH, OP, BPH Potput dan BPN ya kecuali pajak tersebut telah dipotong, dipungut tetapi tidak disetorkan. Pelindungannya sama, data atau informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasi oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Kemudian di BPS ini cara pengumpulannya SPPH, Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta, bentuknya e-form, disampaikan secara elektronik melalui DJP online. Jadi bentuknya e-form. Nah, surat keterangannya ini peserta PPS dapat menyampaikan SPPH kedua, ketiga, seterusnya, maksudnya pembetulan SPPH. Peserta PPS dapat mencabut SPPH dengan mengisi SPPH selanjutnya dengan nilai 0. Peserta PPS yang mencabut SPPH tidak dapat lagi menyampaikan SPPH berikutnya sesuai kepesertaan yang dicabut. Begitu, ketentuan atau cara pengungkapan umumnya seperti itu. BPS SPPH. Ya, kelengkapan SPPH ini pastinya NTPN, ya, daftar rinci harta bersih, daftar utang, pernyataan repatriasi dan atau investasi. Kemudian ada tambahan kelengkapan untuk peserta kebijakan 2, yaitu pernyataan mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum. Jadi kalau ada atau sedang melakukan restitusi atau upaya hukum, ini ada pernyataan untuk mencabutnya. Kemudian unggah surat permohonan pencabutan banding, gugatan, dan atau PK. Nah, itu ada syarat tambahan untuk yang kebijakan 2. Pernyataan mencabut permohonan ini adalah surat permohonan pencabutan restitusi dan upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang KUP.
PPS, kebijakan cara hitung pajak penghasilan final, yaitu tarif dikali nilai harta besi. Harta besi, harta dikurangi utang sesuai Undang-Undang TA. Bagi WPOP paling banyak 50% dari nilai harta, bagi WP Badan paling banyak 75% dari nilai harta. Ada catatan dalam hal hutang piutang, ya, dalam bentuk falas, maka menggunakan KUSK MK pada tanggal akhir tahun pajak terakhir. Pedoman nilai harta kebijakan 1. Nilai nominal untuk kas dan setara kas. NJOP untuk tanah dan atau bangunan dan NJKB untuk kendaraan bermotor, yaitu sesuai keadaan pada akhir tahun pajak terakhir. Nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang untuk emas dan perak, nilai yang dipublikasikan untuk oleh PT BI untuk saham dan warrant yang diperjualbelikan di PT Bursa Efek Indonesia, nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia untuk SPN, F2, efek bersifat utang dan atau sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan. Kemudian bila tidak ada pedoman untuk menggunakan hasil penilaian, bila tidak ada nilai pedoman, maka hasil penilaian kantor jasa penilai publik. Kebijakan 2. Syarat dan ketentuan. Tidak sedang diperiksa atau dibukper untuk tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Tidak sedang dilakukan penyidikan dalam proses peradilan atau sedang menjalani tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu untuk PPH, PPH Output maupun PPN. Syarat umum lainnya, BNPWP, membayar PPh final, menyampaikan SPT tahunan PPh-OP 2020, mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum tahun 2016 sampai 2020, baik itu perihal PPh, PPh Output maupun PPN. Lain-lain. Pembetulan SPT peserta PPS setelah Undang-Undang PPh diundangkan dianggap tidak disampaikan. Ya, WPOP yang belum lapor SPT tahunan 2020 harus lapor SPT tahunan 2020 dengan mencantumkan harta sebelum 2020 plus harta dari penghasilan 2020. Ya, harta lainnya diungkap dalam PPS. PPS untuk kebijakan 2, cara menghitungnya PPh sama dengan tarif dikali harta bersih. Harta bersih, harta dikurangi pokok utang. Catatan sama dalam hal hutang dalam bentuk falas, maka menggunakan KUSK MK pada tanggal akhir tahun pajak 2020. Pedoman nilai harta kebijakan 2. Nilai nominal untuk kas atau setara kas atau harga perolehan untuk selain kas atau setara kas. Bila tidak diketahui, menggunakan nilai wajar per 31 Desember 2020 dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian wajib pajak. PPS cara pembayarannya, SPP kode akun pajaknya, PPh final ya, sama seperti PPh final yaitu 411128. Kemudian SPPh untuk kebijakan 1427, kebijakan 2428. SKP KB kebijakan 2 kurang ungkap harta dikenai PPh final 30% per sanksi bunga KUP. Itu kodenya 319. SPT gagal repatriasi atau investasi kebijakan 1107, kebijakan 2108. SKP KB gagal repatriasi atau
investasi 317 dan 318. Pembayaran melalui bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga persepsi lainnya yang menggunakan kode billing. Pembayaran tidak dapat dilakukan dengan pemindah bukuan. Kemudian PPS cara pengungkapan pembetulan SPPH. SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya memuat agak persis setelah perubahan, yaitu akta persi yang tidak dilakukan perubahan, akta persi yang dirubah selain yang dihapus, akta persi yang baru diingkap. Perbaikan kesalahan tulis, hitung, atau perubahan tarif. Dalam hal hasil penghitungan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya, PPH kurang bayar harus dilunasi terlebih dahulu. PPH lebih bayar, BP dapat meminta pengembalian atau PBK, pemindah bukuan. Cara pengungkapan untuk pencabutan SPPH. Pencabutan SPPH sama dengan SPPH menjadi nilai 0, surat keterangan 0. Maka akibat pencabutan itu, PPH yang final yang telah dibayar, WP dapat meminta kembalian atau PBK. Konsekuensi pencabutan SPPH ini, sebelum pencabutan SPPH batal demi hukum. Pada saat mencabut SPPH merupakan bukti pencabutan SPPH. WP dianggap tidak ikut PPS. WP tidak menerima manfaat dari program PPS, kebijakan 1 dan 2, WP tidak dapat menyampaikan kembali SPPH. PPS, pembetulan atau pembatalan surat keterangan. Penelitian SCAT, ya, harta besi yang diungkap tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jika salah hitung, pembetulan surat keterangan. Ya, harta besi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Periode perolehan harta tidak memenuhi syarat PPS, peserta PPS sedang diperiksa, dibukper, disidik dalam proses peradilan atau menjalani tibijak, peserta PPS tidak mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum, peserta PPS tidak memenuhi persyaratan. Nah, ini pembatalan SCAT. Baik, saya rasa itu cukup. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Jika berkenan, mohon subscribe, like, and comment. Terima kasih atas waktunya. Ya, kita lanjutkan di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.